dimudahkan ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Yang jawab salam juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan diberkahi keluarganya, dan mudah-mudahan segala hajat banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian genapkan 3 kali karena kita malu. Tadi kita baca sholawat dan juga kita menyandungkan lagu Indonesia Raya, semangat sekali. Insya Allah ini semuanya menjadi saksi bahwa kita baik. Semua alam ini menjadi saksi bahwa kita adalah cinta kepada Nabi. Ini mati ya. Kita tambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadrul kurama wa fudala, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, cek. Iya, jangan yang ini seperti orang mau nyanyi saja ini. Para sesepuh bini sepuh, dan juga para kiai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tadi sempat dikirim juga nama-nama para tokoh, namun terlalu banyak. Saya sempat berupaya untuk menghafalkan, ternyata tidak mampu saya menghafalkan. Namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga yang kami hormati para asatidzah, para aparat keamanan, baik dari TNI dan juga dari Polri dan juga keamanan adat. Ini adalah keamanan yang paling berperan di daerah Bali ini, yaitu Bapak Pecalang. Mudah-mudahan mereka para Bapak Pecalang senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Malam hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya, anugerahnya, dan juga maghfirah kepada kita semua, sehingga Allah meringankan langkah, Allah meringankan hati kita untuk hadir ke tempat ini, yaitu perumahan Bongan yang senantiasa dimuliakan dan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini senantiasa memberikan rahmat dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat kegigihan beliau dan juga berkat perjuangan beliau, hari ini kita dengan mudah bisa mengakses mana yang baik, mana yang buruk. Berkat kegigihan beliau dan juga berkat perjuangan beliau, hari ini kita begitu mudah mengakses mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah, yang mana saat itu sudah tidak ada lagi manfaat harta dan anak, yang saat itu lagi sudah tidak ada lagi manfaat jabatan dan kedudukan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin.
Ibu bapak rahimakumullah, sebelum saya lanjut, mari kita membaca selawat naria bersama-sama agar cuaca yang serasa panas ini kita menjadi adem. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli salatan, monggo sama-sama. Wa sallim salaman taman ala sayyidina lilladzi tanhallu bihil uqadu tanfariju wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Monggo lanjut lagi. Allahumma sholli salatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi, Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Ini mungkin saya ajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ibu-ibu niki sampun berapa kali panjenengan hadir ke Maulid Nabi? Selama bulan Rabiul Awal niki sudah berapa kali panjenengan hadir? Mungkin di daerah Tanah Abang, mungkin di Kediri, mungkin di mana? Sudah banyak kali ke?
Sudah berkali-kali pun angsal kathah oleh-olehnya. Angsal kathah telur ibu. Angsal kathah mungkin oleh-oleh apa namanya undian itu atau yang lain. Gak ada Pak Panitia. Jadi ternyata ibu-ibu ini belum dapat oleh-oleh nih. Nanti harus ada oleh-oleh buat ibu-ibu ini. Oke, setuju ibu-ibu? Oke. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama hadir ke tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Mensyukuri nikmat dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada Kulalam Panjenengan yang begitu agung. Seyogyanya kalau kita mau jujur, Kulalam Panjenengan ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Yang kita lakukan selama ini adalah tidak ada apa-apanya. Ini semata-mata yang kulul angsal malam hari ini adalah anugerah dari Allah yang begitu agung. Apa yang Kulalam Panjenengan andalkan niki? Ini semata-mata anugerah dari Allah. Kita sebelum lahir pun tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba ini adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah seperti itu. Ini semata-mata karena anugerah dari Allah sehingga Allah menakdirkan Kulalam Panjenengan sedaya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jujur, ibadah mana yang Kulalam Panjenengan andalkan? Salatnya seperti apa Bapak Ibu? Yang kadang-kadang Kulalam Panjenengan salat ini yang walaupun mungkin itu merupakan salat wajib kita laksanakan cuma selesai sudah. Betul? Yang kadang-kadang Kulalam Panjenengan kalau kita salat seiling sembarang kalir Bapak Ibu. Iling teng hutang, iling teng tagihan, iling teng kredit, segala macam. Salat yang mana yang Kulalam Panjenengan andalkan ini? Tidak ada. Atau mungkin puasa yang seperti apa yang kita andalkan ini kepada Allah? Sehingga nantinya mungkin kita berharap puasa inilah yang nanti akan mengangkat kita, yang nantinya akan menjadi pimpinan di hadapan Allah sehingga puasa kita diterima. Belum tentu Bapak Ibu. Lagi-lagi semuanya adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga mungkin kita mengandalkan sedekah. Sedekah yang mana yang Kulalam Panjenengan andalkan? Jujur coba. Apakah selama ini kita pernah bersedekah membangun masjid yang sebegitu megahnya kita 100% menyumbang? Tidak ada Bapak Ibu. Betul kan? Atau mungkin kita pernah menyantuni anak yatim. Oh, saya menyantuni anak yatim sebanyak 10 anak. Saya santuni mulai biaya pendidikannya, biaya kehidupannya. Saya tanggung semuanya. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Tidak pernah. Dari potongannya saja sudah seperti itu. Sama dengan saya. Gak ada potongan Kulalam Panjenengan ini seperti itu. Tapi lagi-lagi karena anugerah dari Allah, lagi-lagi karena memang salah satu rahmat dari Allah, sehingga Kulalam Panjenengan ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita semuanya ini bekerja keras, meluangkan waktu. Bahkan mungkin malam hari adalah malam Ahad yang biasanya kalau orang-orang yang keluarganya selalu sibuk dalam setiap hari, ini malam panjang katanya Bapak Ibu. Betul? Malam yang panjang katanya. Tetapi tidak dengan panjenengan warga muslim desa Bongan, dusun perumahan Bongan. Tidak. Ternyata dengan adanya acara Maulid Nabi yang tadi menurut panitia sudah begitu lama mengadakan acara seperti ini, persiapannya begitu dahsyat, segala macam dikerahkan, bahkan biaya tidak sedikit. Tapi ini nggak mungkin kalau biaya besar ini. Kelihatan taplaknya loh, nggak ada potongan Ibu. Saya yakinin nggak terlalu besar biayanya ini. Mungkin panitia saja tuh. Ya, ini loh taplaknya loh, nggak mungkin ini biaya besar ini. Tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ini adalah anugerah sehingga Allah meringankan langkah Kulalam Panjenengan dan juga hati Kulalam Panjenengan dilapangkan malam hari ini. Yang mungkin kita sibuk selama 1 pekan dan malam hari Ahad ini kita luangkan mestinya untuk keluarga, tetapi karena di Perumahan Bongan ada acara Maulid Nabi, kita tahu bahwa yang kita rayakan adalah orang yang paling mulia, yang namanya tulisannya tidak boleh bergeser lebih rendah dari Allah.
kulang panjenengan berbondong-bondong datang ke sini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nama Nabi Muhammad yang begitu agung, dan bahkan nama Nabi Muhammad ini ketika mungkin kulang panjenengan ningali Bapak Ibu, tapi panjenengan mungkin bertamu kemana saja, atau bahkan mungkin hadir ke salah satu musola atau dimanapun berada, ketika ada asma Allah dan juga ada asma Nabi Muhammad, ini tidak mungkin satunya tinggi satunya rendah, betul? Gak mungkin asma Allah lebih tinggi, gak mungkin asma Nabi Muhammad lebih rendah, gak mungkin, betul? Pasti sejajar Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saking agungnya Nabi Muhammad, Allah pun tidak terima oleh kanjeng Gusti Rasul ini namanya lebih rendah, tidak terima Bu. Saking mulia Nabi Muhammad. Dan salah satu anugerah kula panjenengan malam hari ini kita hadir ke tempat ini dalam rangka bersyukur kepada Allah bahwa kula panjenengan ini merayakan atau mengenang atau mengingat-ingat hari kelahiran bagi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam Allah. Ya Rasul salam. Ya Habib alaika salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Gusti Rasul ini adalah orang yang betul-betul namanya diistimewakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Kita merayakan orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Karena nopo nuwun sewu, nuwun sewu, nuwun sewu. Sekali lagi, ada saudara kita di tetangga sebelah, di blok sebelah ini terkadang-kadang tidak terlalu percaya kepada perkataan ulama, tidak terlalu percaya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh para ulama, berkali-kali bahkan sudah berabad-abad tidak percaya Bapak Ibu. Ketika disampaikan harus mengadakan maulid Nabi sebagai rasa syukur kita kepada Allah, masih takut-takut dalil. Banyak yang seperti itu. Tonggo sebelah ini selalu seperti itu. Padahal sudah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Malam hari ini kulang panjenengan memuliakan atau mengadakan acara maulid Nabi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kula tang panjenengan, kira-kira siapa orang yang paling sempurna takwanya Bapak Ibu? Kalau di antara kula panjenengan ada orang yang paling bagus takwanya, maka panjenengan orang yang paling mulia. Kalau di antara kita juga ada yang lebih lagi yang orang yang paling takwanya paling bagus, nah itulah yang paling bagus di sisi Allah. Dan setelah dikerucutkan malih, ternyata orang yang paling sempurna takwanya dan paling bagus takwanya di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau panjenengan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan ini adalah salah satu kesempatan ketika kula panjenengan ini tergugah hati kita untuk hadir ke tempat ini yang semata-mata adalah ingin merayakan hari lahir bagi Rasul. Ini kesempatan kula panjenengan. Harapan kula panjenengan adalah sama. Mugi-mugi kelak kula panjenengan ini yang ibadah tidak seberapa, yang sedekah pun juga tidak seberapa, bahkan mungkin kita ini masih tergolong orang yang pelit, Pak. Kenapa demikian? Buktinya banyak beberapa musola yang membutuhkan bangun, mungkin kita masih terlalu rapat untuk menutup rezeki kula. Padahal sebetulnya kalau kula panjenengan sadar sesadar-sadarnya, baginda Rasul ini adalah ketika betul-betul mempraktekkan apa yang sudah terbiasa beliau lakukan, ini mestinya adalah agar kula panjenengan ini mengikuti uswah, agar kita mengikuti apa yang sudah menjadi jejaknya beliau. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya, ketika kula panjenengan hadir ke tempat ini, kita ingin tahu, ingin mengenang lagi, ingin mengulang lagi, ingin belajar lagi apa sih sebetulnya sudah beliau ini sudah lakukan demi umatnya. Apa sih yang sudah beliau ini terapkan dan sudah dipraktikkan dalam kesehariannya.
Oh, kalau toh misalkan beliau adalah dalam sisi ibadahnya kia qaimun bi hukukillah wa qaimun bi hukuki ibadi, beliau adalah paling sempurnanya manusia. Jadi maksud qaimun bi hukukillah bagaimana? Baginda Rasul ini dalam beberapa riwayat disebutkan adalah ketika beliau ini ibadah, ketika beliau melaksanakan sholat sampai bengkak kakinya, Bu. Artinya kalau cuma melaksanakan sholat fardu saja yang sehari semalam cuma 5 kali, ini tidak mungkin sampai kaki bengkak. Qaimun bihukukillah, bagi Rasul betul-betul sudah melaksanakan secara hak kepada Allah ini betul-betul sangat sempurna sekali. Pun juga demikian ketika beliau ini melakukan kepada sesama, qaimun bihukuki ibadih, beliau juga sangat sempurna sekali. Baginda Rasul ini ketika beliau ini hidup dengan sesama, bahkan beliau ini ketika bersanding dengan orang-orang yang tidak seagama, beliau ini sangat luar biasa. Bahkan orang-orang kafir Quraisyin, Bapak Ibu, ketika beliau ini selalu hidup bersama dengan mereka, orang-orang kafir Quraisy niki tetap mempercayakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Apa buktinya? Orang-orang kafir Quraisy ini ketika mereka ini pergi bepergian jauh dan dagangannya begitu banyak di kota Makkah, niki tidak milih orang lain. Tak bingung mereka untuk menitipkan dagangannya kepada siapa ya saya menitipkan dagangan. Tak bingung Bapak Ibu. Ketika masih ada Nabi Muhammad, mereka ini dengan legowo, dengan rasa tenang dagangannya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun ternyata mereka ini tidak segan-segan ingin membunuh Nabi Muhammad. Tetapi ketika mereka ini ingin menitipkan barangnya, dan mereka ini ketika dikatakan voting siapa kira-kira penduduk Mekah ini orang yang paling jujur, mereka sepakat semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini adalah salah satu bukti bahwa baginda Rasul ini kepada orang yang sesama manusia ini beliau ini menghargai, termasuk orang yang tidak segan-segan ingin membunuhnya sekalipun. Beliau sangat baik. Dan saking sempurnanya baginda Rasul ini semuanya tertuang di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya dari semua yang ada pada Nabi Muhammad, mulai dari ketampanannya, mulai dari gagah perkasanya, semuanya ini tidak harus kita tiru. Tidak semua yang ada pada Nabi harus kita tiru. Tidak mungkin mampu Bapak Ibu. Contoh, ketampanan baginda Rasul saja tidak harus kita tiru. Artinya apa? Sangat jauh Pak kula panjenengan ini ingin meniru ketampanan baginda Rasul. Tidak ada seujung kukunya dibanding ketampanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketampanan beliau yang sudah mengalahkan Nabi Yusuf sekalipun, Allah tidak pernah memuji ketampanan baginda Rasul ini di dalam Al-Quran. Tidak ada. Coba jenengan coba kula panjenengan coba buka mulai dari bismillah sampai qul a'udzu birabbin nas niku boten enten sama sekali Allah memuji ketampanan Rasul. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi Allah itu tidak memuji ketampanan Rasul di dalam Al-Quran. Allah cuma memuji Nabi adalah akhlaknya yang baik, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, akhlak yang baik inilah yang harus kita tiru. Allah mengutus orang yang sangat sempurna, Allah mengutus orang yang sangat baik. Tujuannya nopo? Agar kula panjenengan ini menjadi baik. Amin Allahumma amin. Gak mungkin Allah mengutus orang yang tidak baik. Allah pasti mengutus orang yang sangat sempurna. Allah pasti mengutus orang yang betul-betul ini adalah idola semua umat. Agar apa? Agar kula panjenengan iki sangat meniru. Sinten malih Bapak Ibu yang akan kita tiru kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang harus kita tiru? Semampuni kula panjenengan. Semampuni kula panjenengan. Contoh misal, kalau toh misalkan kita tidak bisa mampu cara ibadahnya Rasul, tiru mawon saat beliau ini dahar. Saya tanya ke Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang tahu nih. Nanti akan saya kasih hadiah. Ada berapa sunnah jam makan? Ini kan makan semua, kan makan semua ini.
Ada berapa sunnahnya makan Bapak Ibu? Ayo, sunnahnya makan ada berapa? Ini oleh-oleh. Maka saya katakan tadi, saya tanya, sudah dapat oleh-oleh berapa dari mulut Nabi? Ini adalah harus kenang-kenangan sekarang. Saya kasih kenang-kenangan tentang panjenengan. Ada berapa sunnahnya nak makan? Kalau toh kita memang tidak bisa cara meniru baginda Rasul kita ke bersedekah, mungkin terlalu jauh. Tiru cara makannya tok mawon. Ayo, ada yang tahu adik-adik? Nanti kita kasih hadiah. Ada berapa sunnahnya makan? Ada yang jawab 5. Satu lagi, satu tengah tadi 7. Ya. Pertama apa? Pertama adalah cuci tangan. Jadi cuci tangan itu adalah sunnah Bapak Ibu. Artinya kalau panjenengan senang makan pakai sendok, senang makan pakai sekrop, enggak terserah. Tetapi yang penting diawali dengan cuci tangan. Sunnah niku. Jadi panjenengan misalkan, waduh Pak Ustaz, saya enggak senang pakai tangan, enggak apa-apa, tapi harus cuci tangan. Sunnah. Niatkan panjenengan, ya Allah, saya mengikuti sunnahnya Nabi. Setelah cuci tangan, monggo panjenengan mau pakai sendok kayak pakai sekrop kayak monggo terserah. Yang penting cuci tangan. Itu yang pertama. Ini kenang-kenangan Bu. Sehingga nanti ketika tahun depan, ketika pulang dari acara Maulid Nabi, ada yang diingat. Apa ya tadi ya? Ya wis, sing penting mangan ae wis. Karena enggak mungkin kalau panjenengan meniru cara beribadahnya Nabi, enggak mungkin Bapak Ibu. Yang begitu dahsyatnya beliau ketika beribadah sampai kakinya bengkak nuwun sewu. Tidak ada potongan Bapak Ibu. Bengkak kan asam urat mungkin ya kalau lama jenengan ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Baca doa. Napa doanya ketika mau makan dibaca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana razaqtana adabanna. Niku sunnah niku. Kan dahar sedaya niki nggih. Kecuali ndak makan nasi ya. Biar ada kenang-kenangan, niki kenang-kenangan. Kulo lampah jenengan dari Denpasar, saya dari pasar penjenengan Tabanan, biar ada kenang-kenangan. Opo ya wingi kenang-kenangan ini? Wis dongo mangan ae gitu ya. Yang ketiga apa? Pakai tangan kanan. Oh, nanti siap-siap panitia ini ya. Pakai tangan kanan Bapak Ibu. Niku sunnah. Ojo pakai tangan kiri. Okay. Jadi yang ketiga sunnahnya makan adalah pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Kecuali kotor ini masih ada maklumat, tetapi ambil dengan tangan kiri, harus didorong dengan tangan kanan. Itu yang ketiga. Selanjutnya di antara sunnahnya makan apa lagi? Itu adab itu. Adabnya harus pakai jari di. Waduh Pak Ustaz, kalau telu kapan mari mangan gitu ya? Ya apa caranya mangan telu? Ini rawan Pak Ustaz. Lek gak mampu telu, gak apa-apa. Yang penting memulai satu kali, tiga kali, apa namanya tiga jari. Habis itu tiga jari ini pakai sendok Bu. Nggih. Selanjutnya apa lagi? Apalagi? Setelah pakai tiga jari, ini adalah yang kelima sekarang ya. Yang kelima adalah harus baca doa yang terakhir ya. Apa doa selesai makan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Oh bangun tidur. Ayo doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasaqana minal muslimin. Paling tidak ada kenang-kenangan Bapak Ibu.
Ketika kula panjenengan hadir ke tempat acara seperti ini, ada yang kita bisa terapkan dalam keseharian. Setidak-tidaknya kita bisa menyenangkan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada salah seorang ulama, yang ulama ini adalah terkategori waliullah. Dan para wali ini Bapak Ibu, konon dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika orang-orang yang sudah di makam wali untuk bertemu Nabi itu sudah tidak lagi di dalam mimpi, buatan. Langsung berhadapan-hadapan seperti ini. Itu kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Bukhari Asy-Syadzili dan lain-lain. Itu kalau berjumpa dengan Nabi tidak di dalam mimpi, Bapak Ibu. Tidak di dalam mimpi. Berhadapan-hadapan langsung. Nah, ada salah seorang ulama yang sudah terkategori waliullah. Ini berhadap-hadapan dan bercengkrama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi cengkrama di dalam beliau ini ketika berjumpa dengan Nabi? Wahai fulan, engkau adalah kelak akan mendapatkan syafaatku. Bertanyalah si wali ini, wahai baginda Rasul, dengan asbab apa kula niki akan mendapatkan syafaatmu wahai Rasul? Sudahlah, kamu percaya saja. Kamu akan mendapatkan syafaatku. Angge lantaran napa wahai baginda Rasul? Kula niki angsal syafaat Kanjeng panjenengan Kanjeng Gusti Rasul. Karena engkau adalah termasuk orang yang ahya sunnati. Jadi engkau adalah orang yang termasuk menghidupkan sunnahku, sing nguripi sunnahku. Napa mawon sunnahnya Nabi banyak, termasuk gini ku wau. Lek kula panjenengan ndak mampu mengikuti sunnahnya Nabi yang begitu banyak, salat duha ndak mungkin. Ya. Ndak mungkin kula panjenengan dipotongan ahli duha ndak mungkin. Nggak mungkin satu orang yang mampu, atau mungkin beberapa orang saja. Oh mungkin kita ingin mengikuti tahajudnya, nggak mungkin, nggak ada potongan. Yakin kula bu, mungkin adalah satu dua para asatid, para ustad, para ketua yayasan mungkin, masih mungkin ini ya. Bisa dicek aja nanti kalau malam, ahli tahajud apa enggak gitu ya. Saya gampang-gampang mawon, kalau panjenengan kan harus setuju nih. Lah, urip-uripilah sunnahnya Nabi dengan sunnah berupa, oh sebelum makan kita baca doa. Selesai makan kita juga baca doa. Dan setidak-tidaknya ketika kula panjenengan ini betul-betul bisa menguripi sunnahnya Nabi, harapan kula panjenengan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sudah kisah. Ini sini nyakin tidak lama Ustaz ya. Ini kita sepakat tadi sih oleh panitia di BC Ustaz ojo suwe-suwe. Ini orang sini ini sudah terbiasa datang ke Maulid Nabi paling lama 20 menit katanya. Ya, insya Allah kita tidak lama. Ada sebuah kisah. Ya. Dalam sebuah Al-Quran dalam surat Yasin itu ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ayat itu adalah sebetulnya ayat siksa itu Bapak Ibu. Bahwa di saat itu sudah tidak ada lagi lisan ini berkata-kata, yang menjadi saksi adalah tangan dan kaki. Mereka ini yang akan menjawab ketika malaikat bertanya, wahai si fulan, pada hari ini tanggal ini kamu melakukan apa saja? Lisan sudah tidak bisa berkata Bapak Ibu. Hanya tangan yang akan menjadi saksi, kaki yang akan menjadi saksi. Artinya nopo, kula panjenengan tidak bisa ingkar di depan malaikat nantinya. Namun kabar baiknya, ayat ini adalah termasuk ayat basyirah. Ayat nopo? Ayat basyirah atau ayat yang menyenangkan tentang kula panjenengan. Artinya nopo? Kula panjenengan yang boleh dari tadi bersama-sama hadir ke tempat ini menggunakan kaki melangkah, tangan kita juga membantu untuk mensukseskan acara ini, semuanya di situ akan menjadi saksi nantinya. Pun khawatir pun dana yang panjenengan keluarkan untuk mensukseskan acara ini akan menjadi saksi nantinya. Wonten sing nyumbang ibu-ibu, rugi panjenengan kalau nyumbang sedikit. Karena lantaran ayat ini adalah ayat basyirah, ayat yang menyenangkan tentang kula panjenengan. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ketika nanti di hadapan Allah ada salah seorang umat manusia yang ini sudah nyata-nyata dijamin nerakanya sudah.
Karena apa? Sudah tidak ada lagi amal baiknya Bapak Ibu. Welek sedanten pun. Kaono api belas. Akhirnya apa kata malaikat? Wes, wahai para malaikat, ini adalah orang yang ketika hidup ini tidak ada amal baiknya sama sekali. Terus apa malaikat? Wes ikun calna wes tengah rokok. Pun sudah. Sebentar. Kode sudah selesai Bapak Ibu. Kita tutup mawannya. Lanjut nopo lanjut ceritanya. Tak lanjut tinggal sekedip malih ceritanya ini. Akhirnya karena orang ini sudah memang tidak ada lagi amal baiknya sama sekali ketika hidup. Akhirnya oleh para malaikat sudah mau digiring ke neraka Bapak Ibu. Akhirnya nopo? Ternyata ketika orang ini mau digiring ke neraka, ada suara, tolong, tolong, tolong. Kaget malaikat. Loh, suara apa itu? Ya tentu tolong, tolong bahasa Jawa Madura buatannya. Tolong, tolong gitu. Bingung malaikat. Akhirnya dicari-cari tidak ketemu. Kenapa? Begini ya. Ayo saya seorang ini mau diberangkatkan lagi ke neraka. Ada suara lagi, tolong, tolong, tolong. Akhirnya para malaikat ini sampai lapor ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah jenderalnya para malaikat Bapak Ibu. Wahai jenderal malaikat Jibril. Kalau badeng matur, ada apa malaikat? Ini ada umat manusia yang ketika ini mau dilemparkan ke neraka, ternyata ada suara tolong, tolong, tolong. Terus suaranya apa itu? Gak ketemu malaikat. Cari sampai ketemu. Pakai apa? Pakai detektor. Jadi sampai diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menggunakan detektor, semerap detektor Bapak Ibu. Lek jenengan teng bandara niku. Jenengan teng bandara niku kan kali petugas biasanya jangan niku ya. Titit lek ada apa? Ada sesuatu yang mencurigakan atau dilarang biasanya bunyi. Titit gitu. Malaikat Jibril sampai memerintahkan bawa detektor biar ketemu bunyinya apa ini. Saking tidak ketemunya, malaikat lupa nyari tidak ketemu. Dari mana suara tolong-tolong itu? Akhirnya setelah menggunakan detektor, maka ternyata ketemu. Ternyata apa tadi yang ketika ada umat manusia mau dilemparkan ke neraka yang bersuara tolong-tolong, ternyata cuma satu rambut di bulu mata. Satu rambut Bapak Ibu. Yang ini ketika ada orang yang pemiliknya ini mau dilemparkan ke neraka ini berteriak tolong, tolong. Cuma satu helai rambut bulu mata. Akhirnya para malaikat matur ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ternyata yang bilang tolong-tolong itu adalah ini dia, yaitu satu helai rambut bulu mata. Akhirnya malaikat Jibril tanya, wahai rambut bulu mata, kenapa engkau ketika ada umat manusia yang ini mau dilemparkan ke neraka engkau berteriak tolong, tolong? Kenapa? Mah, saya nggak mau cerita nang sampean. Loh, kenapa? Buktinya saya tidak ketemu. Jadi saya aja harus pakai detektor. Saya tidak mau cerita ke sampean. Saya ingin cerita langsung kepada Allah. Begitu Pak, Bu, nantang bulu mata. Saya nggak mau cerita ke sampean. Wani, wong benar ya, wani ya. Akhirnya malaikat Jibril matur kepada Allah, ya Allah, ini ada makhluk cuma satu helai bulu mata. Ketika ada umat manusia mau dilemparkan ke neraka ini berteriak tolong-tolong. Dan ketika saya tanyakan ternyata ini ingin cerita langsung kepada Engkau ya Allah. Hanya nopo, ya. Hadapkanlah kepadaku. Ya Allah, saya tidak akan mengatakan kepada malaikat ini, karena hanya Engkau dan saya yang tahu sehingga saya menjadi amal baik orang ini. Ya malaikat, hanya saya yang tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia ini. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata si hamba ini yang ketika hidup dunia selalu pendosa kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, tidak ada amal baik sekalipun, tetapi ketika satu kesempatan pernah si hamba ini nangis di hadapan Allah.
Saking takutnya kepada Allah sampai nangis. Dan ternyata dari tangisannya itu keluar air mata cuma mengenai satu bulu mata saja. Jadi air matanya itu tidak keluar banyak, hanya cuma satu tetes saja dan mengenai satu helai satu bulu mata. Nangis sejadi-jadinya hamba ini waktu itu karena merasa takut kepada Allah, merasa ingin betul-betul mendapatkan pertolongan Allah. Setelah selesai itu selesai sudah, berdosa lagi. Cuma sekali tak seumur hidup, seumur umur cuma satu kali nangis kepada Allah dan keluar air mata, dan ternyata satu air matanya ngenai satu helai bulu matanya. Dan ternyata ini yang menjadi saksi di hadapan Allah bahwa hamba ini pernah satu kesempatan dalam masa hidupnya pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah salah satu kesempatan termasuk apa yang dilakukan panjenengan ini. Makanya kata para ulama, satu ketika panjenengan ini bermujahadah kepada Allah, nangis kepada Allah, lek sakit betul air mata usapono semuanya. Bahkan kata para ulama, pura-pura nangis gak apa-apa. Misalnya gak bisa nangis, pura-pura nangis gak apa-apa. Dianjurkan malah seperti itu. Pura-pura takut kepada Allah. Sehingga ketika keluar air mata itu nantinya yang akan menjadi saksi. Mudah-mudahan kalau panjenengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup lagi, ada sebuah cerita di kitab Surah Al-An'am itu bahwa ketika di bulan Rabiul Awal ini di Mesir ini nyata di Surah Al-An'am, mungkin panjenengan bisa buka. Di Mesir ini ada seorang tetangga, seorang muslim dengan non-muslim bertetangga. Dan ketika bulan Rabiul Awal ini, si muslim ini selalu mengadakan acara besar-besaran. Rumahnya dihias, dikasih telur, ya, enggak kasih telur, ini telur kan cuma di Boman saja ya. Di Denpasar gitu kan Bali. Di Jawa loh enggak ada telur Bapak Ibu, ya. Jadi rumahnya si muslim ini ketika datang bulan Rabiul Awal dihias yang bagus Bapak Ibu. Dicat yang bagus, beli makanan yang enak-enak, beli buah yang segar-segar, yang bagus-bagus. Habis itu teman-temannya diundang semua. Dan ketika sudah berkumpul, mereka baca berjanji bersama-sama. Baca sudah sama-sama. Lah tetangganya yang Nasrani ini alamat sudah harus selesai. Penalti lagi Bapak Ibu. Stop mawon ya. Ya, akhirnya ada tetangganya yang non muslim ini, suami istri bertanya, Mas, iki tonggone wak dhewe iki ono acara apa? Kok koyo ane rame-rame nyanyi-nyanyi, baca selawat dikira nyanyi-nyanyi, Bang. Ya maklum ya. Baca selawat yang bacakan jemaah apa tadi Pak, Bapak-bapak? Majelis Talim apa? Al-Hikmah, baca selawat bersama-sama, baca bersanji. Cari tanggungan ini cuma nyanyi-nyanyi. Ono apa tuh Mas, tanggungan wak dhewe itu? Kok koyo ane rame nyanyi-nyanyi? Kan dijelaskan oleh suaminya, oh iya Dek, itu adalah katanya saudara kita, tetangga kita yang muslim ini itu merayakan hari Maulid Nabi-nya. Jadi setiap bulan Rabiul Awal ini mereka selalu mengadakan seperti ini, itu merayakan hari Maulid Nabi-nya. Oh gitu, iya. Sudah pun selesai, ini malam hari. Nah, sudah selesai, ternyata si tetangga tadi yang muslim ini tidur, si suami istri ini. Dan ternyata di dalam mimpi Bapak Ibu, si istri ini mimpi. Di dalam mimpi itu tetangganya tadi yang muslim yang mengadakan acara Maulid Nabi, yang mengundang teman-temannya makan-makan, membeli buahan yang segar-segar, yang mereka membaca selawat bersama-sama, mereka bermimpi, terutama si istrinya bermimpi. Apa di dalam mimpi? Si istri melihat banyak sekali rombongan orang gagah-gagah yang mendatangi rumahnya tetangganya yang muslim ini. Dan di antara rombongan orang yang gagah ini ada satu orang yang paling tampan dan paling gagah, bersinar. Si ibu ini melihat dan manggil rombongan ini, Pak, sampai mau kemana? Oh, saya mau ke rumah itu. Tadi yang ditunjuk yang membaca selawat bersama-sama.
Halo ibu, ibu, sampun mawon gak ceritanya ya? Tinggal sedikit. Saya mau datang ke rumah itu. Oh kenapa? Iya, itu karena mengadakan acara maulid nabinya kami. Terus itu yang tampan, yang gagah, yang perkasa itu siapa? Oh itu nabi kami. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata rombongannya ini. Ada ibu ini si Nasrani, si istri ini bertanya lagi, apa boleh saya manggil? Oh boleh, silakan. Bisa dipanggilkan kak? Tidak usah, panggil saja sendiri. Nabi saya orangnya mau kok dipanggil siapa saja. Apa yang dipanggil oleh si perempuan ini? Kata orang perempuan ini, ya Muhammad. Ini adalah salah satu pelanggaran Bapak Ibu. Artinya apa? Nabi Muhammad ini tidak boleh dipanggil namanya. Allah saja ketika memanggil Nabi ini adalah dengan nama yang sangat indah. Ya ayyuhal mudaththir. Ya Rasulullah. Tidak pernah Allah ini memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Lah orang Yahudi ini memanggil nama ya Muhammad. Apakah Nabi marah? Oh tidak Bapak Ibu. Nabi Muhammad dengar panggilan si perempuan ini, ya Muhammad, apa jawab Nabi? Labbaik. Aku penuhi. Itunya Bapak Ibu. Yang manggil adalah orang yang tidak berilmu. Begitu juga panjenengan nanti mudah-mudahan panjenengan dimudahkan tuh ziarah ke Makkah dan Madinah. Tidak ada yang aman. Cuman satu yang mudah-mudahan panjenengan dimudahkan ziarah ke Makkah dan Madinah. Telat pun malaikat pun munggah. Ya. Ketika panjenengan melaksanakan ibadah tawaf dan juga rangkaian di situ adalah kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma, maka sama-sama. Labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Mulanya harus hafal dulu. Insyaallah kalau hafal oleh Allah akan segera dipanggil untuk ziarah ke Madinah. Amin Allahumma amin. Akhirnya Bapak Ibu, ternyata perempuan ini kaget. Ketika perempuan ini manggil ya Muhammad, Baginda Rasul menyebut panggilan membalas panggilan dengan kalimat yang sangat santun, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Kaget. Akhirnya apa yang dikatakan oleh perempuan? Wahai Nabi, aku ini adalah orang yang tidak beriman kepadamu. Aku adalah orang yang tidak berakidah kepada Tuhanmu, tetapi engkau begitu memenuhi panggilanku dengan panggilan yang sopan. Maka saat ini saksikanlah dan syahadatkanlah saya untuk beriman kepada engkau wahai Nabi. Bersyahadat Bapak Ibu di dalam mimpi. Di dalam mimpi bersyahadat. Akhirnya terbangun si istri ini. Setelah terbangun apa terjadi? Ternyata suaminya yang juga Yahudi juga ini dicari tidak ada. Mana suamiku? Bukan tidak ada. Dicari ke kamar mandi tidak ada. Dicari ke ruang tamu tidak ada. Ternyata setelah buka pintu apa yang terjadi? Kelihatan dari beberapa jarak yang sangat jauh si suaminya ini tekan Bapak Ibu. Datang dengan membawa satu kendaraan lek corosan iki bentar lah atau apapun itu kayak becak niku. Bawa itu. Dan ternyata di kendaraan itu semuanya berisi buah-buahan yang sangat segar, makanan yang sangat enak. Kaget si istri, loh suamiku, ini untuk siapa semuanya? Loh, saya mau mengadakan acara maulid Nabi juga. Loh, kamu ini kan bukan Islam, kata si istri. Loh, kata siapa? Setelah sampai bersyahadat, aku juga bersyahadat kepada Nabi. Makanya aku tangi teko turu, aku kaget. Akhirnya saya ke pasar beli ini dan akan saya berikan kepada orang-orang untuk mengadakan acara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Insya Allah tempat yang diadakan
acara Maulid Nabi, insya Allah akan memberikan rahmat. Amin Allahumma amin. Tempat yang diajarkan adakan acara Maulid Nabi, insya Allah, walaupun mungkin tidak harus sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan, akan mencetak orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kula panjenengan yang begitu meluangkan hadir ke tempat ini demi memberikan acara Maulid Nabi, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan dilancarkan rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan diberkahi usia kita oleh Allah. Mudah-mudahan diberkahi rezeki kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk ziarah Makkah dan Madinah. Dan mudah-mudahan segala hajat baik kita berkat kita mengadakan acara Maulid Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujib as-sa'ilin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan segala khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran wal ahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.